Halo, selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah sebuah konsep spiritual yang, dalam banget ya. Konsep ini bisa jadi kunci untuk menemukan kedamaian, bahkan saat dunia di sekitar kita rasanya lagi berantakan. Yuk kita selami bareng-bareng. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Tiba-tiba marah banget, atau cemas, atau sedih, dan rasanya kita tuh kayak tenggelam di dalamnya. Seolah-olah kita adalah kemarahan itu. Ini perjuangan yang sangat manusiawi, kita semua pasti pernah ngalamin. Nah, gimana kalau ternyata ada cara biar kita nggak lagi terseret arus emosi itu? Ada sebuah konsep yang menarik banget, namanya saksi abadi. Ini tuh kayak sebuah kemampuan yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita, kemampuan untuk jadi pengamat yang tenang di tengah badai batin kita sendiri. Jadi apa sih sebenarnya saksi abadi itu? Gini deh, ini adalah pergeseran cara pandang yang fundamental. Dari yang tadinya kita jadi pelaku, yang ikut panik, ikut marah, ikut sedih dalam drama kehidupan, kita bergeser menjadi pengamat. Pengamat yang tenang dan punya jarak. Jadi Anda bukan lagi ombaknya, tapi Anda adalah samudra luas yang menyaksikan ombak itu datang dan pergi. Kunci dari semua ini tuh bukan berarti kita harus menekan atau melawan emosi ya. Justru kebalikannya. Kuncinya itu ada di cara kita mengamati. Nah, ini bedanya penting banget. Mari kita lihat. Nah, di sini kelihatan jelas banget kan bedanya. Sang pelaku, atau bisa kita sebut ego kita, itu sifatnya selalu bereaksi. Dia pengennya ngontrol semua situasi, dan akhirnya malah jadi terjerat dan nempel sama hasilnya. Sebaliknya, sang saksi, dia cuma ngamatin. Dia membiarkan semua terjadi apa adanya, tetap sadar di momen ini, dan menjaga jarak yang sehat. Keren ya? Dan kutipan ini, ini benar-benar nangkap esensinya. Maksudnya adalah, Anda tetap terlibat penuh dalam hidup. Anda merasakan semuanya, Anda mengalami suka dan duka. Tapi, nggak ada satupun dari pengalaman itu yang bisa mengendalikan atau mendefinisikan siapa diri Anda. Anda bebas. Oke, konsepnya kedengeran luar biasa ya. Tapi, gimana cara prakteknya? Ribet nggak sih? Ternyata, ada loh panduan praktis yang bisa kita ikuti. Yuk kita lihat 4 langkah sederhana buat melatih kesadaran ini. Pertama, diam. Cari aja momen hening. Nggak perlu lama-lama, cukup buat mengamati napas dan pikiran yang lalu lalang tanpa menghakiminya. Kedua, saksikan. Waktu rasa marah muncul, coba deh bilang dalam hati, oh ini rasa marah, dan amati aja energinya, tanpa perlu langsung bertindak. Ketiga, pasrah. Ini langkah buat melepaskan. Kita berhenti berjuang sendirian dan menyerahkan hasilnya pada kekuatan yang lebih besar. Dan terakhir, refleksi. Nulis jurnal singkat tentang apa yang kita amati, itu bisa banget loh memperkuat otot kesadaran kita. Terus, kenapa kita harus repot-repot melakukan ini semua? Apa sih untungnya melatih diri jadi seorang saksi? Ini bukan cuma soal jadi lebih tenang sedikit ya. Manfaatnya itu jauh lebih dalam dan bisa mengubah hidup. Jadi, apa sih yang sebenarnya kita dapetin dari semua latihan ini? Apa hadiahnya? Coba deh lihat ini, ketenangan abadi. Bayangin, dunia di luar lagi kacau, tapi hati kita tetap damai. Energi yang jernih, karena nggak lagi habis buat drama-drama yang nggak perlu. Penglihatan yang dalam, jadi bisa lihat hikmah di balik setiap kejadian. Tindakan kita pun jadi lebih selaras, karena lahir dari kesadaran, bukan dari reaksi buta. Dan yang paling indah, kita bisa jadi saluran bagi cahaya dan kebijaksanaan buat orang lain. Dan ini poin yang penting banget. Jadi, saksi abadi itu bukan berarti kita harus mengasingkan diri, meditasi di puncak gunung, terus ninggalin dunia. Justru, ini adalah cara hidup yang dipraktikkan di tengah-tengah kesibukan kita. Jadi, lupain aja gagasan bahwa spiritualitas itu berarti menarik diri dari dunia. Justru sebaliknya, spiritualitas sejati itu diuji dan ditempa dalam setiap interaksi kita sehari-hari. Anda bisa jadi saksi di mana aja. Saat lagi di tengah keramaian pasar misalnya. Apa pas lagi dikejar deadline yang bikin stres di kantor? Dan bahkan ini yang paling menantang ya, saat kita lagi berada di tengah panasnya sebuah konflik. Wah, ini nih arena latihan kita yang sesungguhnya. Jadi, gimana cara prakteknya sehari-hari? Coba deh, waktu ngobrol, dengarkan orang lain dengan sepenuh hati, tanpa sibuk nyiapin jawaban di kepala. Bicaralah hanya kalau perlu dan dengan niat baik. Waktu ada konflik, tarik napas dulu sebentar sebelum bereaksi. Dan yang paling powerful, belajar untuk menyerap energi negatif di sekitar dan bukannya membalasnya, kita justru mengubahnya jadi energi yang tenang dan positif. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Kalau Anda adalah kesadaran murni yang mengamati, lalu pikiran, emosi, dan tubuh yang terus-menerus Anda saksikan itu, sebetulnya siapa? Ini pertanyaan buat kita bawa dalam perjalanan kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.